Om Swastiastu. Kami dari tim Leksoria dari SMA Negeri 1 Seririt. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan argumen kami mengenai MOSI. Pemberlakuan ujian nasional kembali dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desa Putu Ayudina Chandra Dewi sebagai pembicara pertama. Saya Putu Sinta Dewi sebagai pembicara kedua. Dan saya Nilo Putu Novelinda Melani Putri sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, pendidikan merupakan proses yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan, kecerdasan, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam proses pendidikan, perlu adanya tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya tolak ukur tersebut, guru akan mengetahui di mana kekurangan siswa yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang unggul dan berkualitas. Maka dari itu, kami dari tim SMA Negeri 1 Seririt memilih posisi pro. Sebagai posisi pro, kami menegaskan bahwa ujian nasional merupakan salah satu langkah yang bisa diterapkan kembali guna meningkatkan mutu pendidikan. Dilansir dari tempo.co, penyelenggaraan ujian nasional juga berdampak pada peningkatan motivasi siswa dan guru dalam proses pembelajaran, dan juga meningkatkannya partisipasi orang tua dalam memotivasi anaknya agar giat belajar. Sedangkan, saat ini motivasi belajar siswa di Indonesia sangat menurun drastis, khususnya di Kabupaten Buleleng. Menurut Inyoman Parte, anggota Komisi 10 DPR RI, dalam berita detikbali.com mengungkapkan perlunya suatu sistem yang dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam menilai capaian peserta didik. Karena semenjak penghapusan ujian nasional, semangat belajar siswa menjadi menurun sebab para siswa berpikir bahwa mereka sudah pasti akan lulus dari sekolahnya masing-masing. Kemudian rendahnya motivasi belajar karena ditiadakannya ujian nasional menimbulkan berbagai masalah di bidang pendidikan. Salah satunya yaitu kasus sebanyak 363 siswa SMP di Kabupaten Buleleng memiliki kemampuan membaca yang sangat rendah. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, Putu Aryadi Pribadi. Tanpa kita sadari, hal ini memiliki keterkaitan dengan tidak adanya standar kelulusan yang pasti di Indonesia. Memang berdasarkan peraturan SE Mendikbud nomor 1 tahun 2021 menyatakan bahwa standar kelulusan ditentukan oleh sekolah melalui ujian sekolah. Kriteria kelulusan pada ujian sekolah ditentukan berdasarkan nilai kriteria yang lain seperti penugasan, kehadiran, keikutsertaan dalam ekstrakurikuler, kedisiplinan, dan lain sebagainya. Namun, kriteria tersebut tidak efektif dan tidak transparan untuk meluluskan peserta didik, karena tidak memperhitungkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan berhitung. Untuk itulah mengapa ujian nasional perlu diadakan kembali di Indonesia karena dianggap efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Saya selaku pembicara kedua sangat mendukung mosi kita pada kesempatan kali ini, yakni pemberlakuan ujian nasional kembali dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terdapat beberapa argumen dan data yang mendukung pernyataan dari pembicara satu. Yang pertama, ujian nasional atau UN membantu menjaga standar pendidikan nasional, yang dimana menurut Pusat Penilaian Pendidikan Puspendik Kemendikbud tahun 2018 menyatakan bahwa ujian nasional pernah menjadi alat capaian kompetensi lulusan secara nasional. Hal ini didukung oleh Permendiknas nomor 22 tahun 2005 pasal 3. Ujian nasional dilaksanakan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional. Dengan sistem ini, pemerintah dapat melihat daerah mana saja yang memerlukan perhatian lebih, serta memetakan kualitas pendidikan secara objektif dan merata. Yang kedua, ujian nasional pernah terbukti meningkatkan hasil belajar siswa. Data dari Kemendikbud tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan rata-rata nilai ujian nasional setiap tahunnya, khususnya pada mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya UN mendorong siswa dan guru untuk lebih fokus lagi pada proses pembelajaran, dikarenakan ada standar yang harus dicapai. Hal ini didukung dengan Permendikbud nomor 57 tahun 2015 pasal 16 ayat 1, yang dimana hasil UN digunakan untuk pemetaan mutu program dan atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya,
pertimbangan dalam pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang selanjutnya, selain itu, negara maju tetap menggunakan standar ujian nasional. Sebagai perbandingan, negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Finlandia masih mempertahankan ujian nasional untuk masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Mereka menyatakan bahwa sistem ujian tidak menghambat kreativitas. Justru, dengan digunakannya untuk mengevaluasi sistem pembelajaran secara berkala. Selanjutnya, ujian nasional tetap lebih representatif sebagai tolok ukur capaian individu, bukan hanya satuan pendidikan. Memang, saat ini pemerintah sudah mengganti ujian nasional dengan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Namun, perlu diketahui bahwa ANBK bukanlah pengganti yang setara karena tujuannya berbeda. Menurut Kemendikbud, ANBK tidak menilai capaian belajar siswa secara individu, melainkan mengevaluasi mutu pendidikan pada level sekolah. Sementara itu, ujian nasional menilai kompetensi siswa secara personal, sehingga lebih adil dan transparan sebagai alat seleksi ke jenjang berikutnya. Hal ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 66 Ayat 1. Ujian nasional dilaksanakan untuk menilai pencapaian kompetisi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal ini menegaskan bahwa ujian nasional bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional yang mengindikasikan penilaian terhadap individu peserta didik. Terima kasih pembicara sebelumnya. Saya akan menegaskan kembali argumen-argumen mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan suatu proses untuk membentuk keterampilan dan juga kecerdasan sumber daya manusia. Maka dari itu perlu tolak ukur objektif yang digunakan sebagai kontrol utama dalam sistem pendidikan. Salah satunya ialah ujian nasional yang pernah memberikan hasil signifikan. Ketika ujian nasional ditiadakan, mendapatkan banyak sekali kasus, terutama di Kabupaten Buleleng. Contoh nyata yang sangat dekat dengan kita. Nah, di Kabupaten Buleleng, menurut data dari Kepala Dinas Pendidikan, ada 363 siswa SMP memiliki kemampuan membaca yang rendah. Hal ini karena mereka memiliki pola pikir bahwa mereka akan lulus bagaimanapun caranya. Hal ini juga didukung karena kelulusan ditentukan juga melalui kehadiran dan kedisiplinan, sehingga tidak mencerminkan kemampuan akademik siswa secara objektif. Ujian nasional juga pernah menjadi alat efektif untuk menjaga standar nasional pendidikan. Menurut data dari Puspendik, ujian nasional ini membantu pemerintah untuk memetakan daerah yang tertinggal. Data dari Kemendikbud pula, di tahun 2017, hasil-hasil belajar siswa mendapatkan kenaikan yang signifikan. Contohnya, di Provinsi Bangka Belitung mendapatkan kenaikan 4,31 poin, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan 4,1 poin. Negara-negara maju seperti Jepang masih menerapkan ujian nasional, yaitu National Center Test sebagai salah satu syarat untuk masuk ke perguruan tingginya, namun tidak menutupi kreativitas dari para siswanya di pembelajaran sekolah. Yang terakhir ada ANBK. ANBK bukanlah pengganti yang setara dengan ujian nasional, karena ANBK menilai capaian mutu pendidikan sekolah. Sedangkan kalau ujian nasional menilai capaian siswa sebagai individu. Maka dapat kami simpulkan bahwa kami sangat setuju dengan pemberlakuan kembali ujian nasional untuk pendidikan atau untuk kualitas pendidikan yang baik di Indonesia. Baik, Dewan Juri yang terhormat, demikian argumentasi kami pada mosi kali ini. Akhir kata, kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.